Hai, bertemu kembali di mata kuliah Statistika Ekonomi. Kali ini kita masuk ke minggu ke-12 ya. Nah, minggu ke-12 ini kita masuk ke bahan gabungan yang sudah kita pernah pelajarin di minggu-minggu sebelumnya. Yaitu sekarang kita masuk dengan istilah bab hipotesis rata-rata ya. Saya mudahkan dengan hipotesis satu rata-rata saja. Ya, di sini ada dua tipe, yaitu yang pertama tabel Z dan yang kedua tabel T. Ingat kembali, ketika tabel Z berarti N-nya minimal 30, kalau tabel T N-nya kurang dari 30. Keduanya ini punya formula yang sama ya, punya kesamaan formula, yaitu 5 formula. Ya. Yang pertama, kalian harus mencari dulu hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Lalu taraf nyata yang diketahui di soal. Ya. Lalu yang ketiga adalah statistik ujinya. Keempat, statistik ujinya itu rumusnya seperti apa ya? Nanti dituliskan saja rumusnya. Dan yang keempat adalah kriterianya. Ya, kriterianya pakai gambar saja ya. Ini untuk dua arah, nanti saya akan jelaskan terpisah. Ya, lalu ini untuk satu arah kiri. Dan yang terakhir arah kanannya. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan ya. Oke. Ini adalah bahan untuk minggu ke-12 sebagai pengantarnya. Ya. Oke. Oke, kita masuk hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara seorang peneliti. Ya, gimana seorang peneliti dapat menduga rata-rata populasinya? Biasanya dari rata-rata sampelnya. Ya, tidak jauh dari rata-rata sampel, dia menduga secara populasi bahwa sebuah rata-ratanya senilai sekian, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lewat contoh ya. Nah, di hipotesis itu ada dua macam, ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1 ya. Di sini saya simbolkan mu karena ini dugaan dari sebuah populasi. Kalau 0 itu unsur ketiadaan. Ingat, ketiadaan sama dengan 0. Ya, ini di sini mu-nya contoh sama dengan 0. Kok sama dengan 0 kan berarti tidak ada artinya. Sedangkan H1-nya kebalikannya, tidak sebesar 0. Berarti unsur keadaan. Ya, biasanya yang diduga peneliti itu adalah unsur keadaan. Ya, nggak mungkin kita akan meneliti, misal contohnya rata-rata nilai UTS statistika kelas sore atau kelas pagi sebesar 0. Itu bukan harapan kita, tapi kita ingin memiliki sebuah nilai ya. Ini kalau sama dengan dan tidak sama dengan ya, berarti ini tidak sama dengan ya. H1-nya tidak sebesar 0. Kalau tidak sebesar 0 itu bisa 1, bisa 5, bisa 10 ya kan? Berarti unsur keadaan. Nah, oke, berikutnya ini untuk dua arah. Kenapa dua arah? Kalau enggak 0 ya lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Itu pengertian dari dua arah. Kalau satu arah seperti apa? Contoh, saya punya soal mengidentifikasi rata-rata nilai UTS kelas pagi A lebih besar dari 60. Nah, berarti itu unsur keadaannya lebih besar 60, sedangkan kebalikannya H0-nya adalah kebalikan dari lebih besar. Pasti sebesar
60 atau di bawah 60 ya. Nah, ini biasanya tanda-tandanya bisa jelas ya. H1 itu memiliki tanda kalau nggak lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan ya. Sedangkan H0 itu pasti ada tanda sama dengannya. Berarti kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan ya. Jadi pasti ada tanda sama dengannya. Ini ada sama dengannya, ada sama dengannya, ini pasti ada sama dengannya. Oke, bisa ya. Jadi buat lawannya. Ini untuk dua arah. Ini untuk satu arah, arah kanan. Kenapa kanan? Kita lihat ini, moncongnya lebih besar. Sedangkan kalau saya punya hipotesis yang lain, contoh rata-rata nilai tugas statistika ekonomi kelas sore lebih kurang dari 75. Berarti kurang dari, kita lihat aturan yang atas ini. Kalau ada tanda kurang dari di sebelah mana? Ya, H1. Kurang dari 75. Berarti ini kebalikannya ya. Kalau ini kurang berarti ini lebih. Jangan lupa pakai tanda sama dengan. Ya. Ini keterangannya gampang, ini kurang dari, ini keterangannya tidak kurang dari. Ya. Tinggal ditambahkan tidak saja. Jadi kalau tidak kurang dari 75 pun masih ikut ya. Tinggal dikreasikan sendiri ya. Ini tambahkan kata tidak, ini kurang dari, ini berarti nanti lebih dari ya, lebih dari, ini kurang dari sama dengan. Oke. Saya ini lebih dari, ini kurang dari sama dengan. Oke. Mohon bisa dipahami. Berarti ini arahnya arah apa? Kita perlu hanya lihat H1-nya saja. Arah kiri ya. Unsur keadaan. Ingat, unsur keadaan itu biasanya ada di soal. Tapi kadang ada soal yang menjebak. Kalimatnya menjadi di soal itu minimal 70.000 penghasilan per hari misal, loper koran ya. Gimana itu? Minimal, kalau minimal itu tandanya lebih besar sama dengan. Berarti ini masuk ke H mana? Dilihat dari formula atas ini. Ya, lihat masuk ke H0 ya. Minimal 70.000. Ini berarti kurang dari 70 ya. Oke. Jadi ini sebenarnya hukumnya kebalikan daripada hipotesis ya. Jadi sebenarnya soal seperti ini ada soal yang kurang baik untuk mengidentifikasi membuat suatu penelitian ya. Kalau misal yang bagus itu biasanya kurang dari, lebih dari, di atas, di bawah gitu ya. Kalimatnya pasti ya, unsur kepastian sebesar ya, lebih besar dari sekian ya. Oke. Kalau sebesar gimana? Sebesar 70.000. Berarti lihat yang ada unsur sama dengannya, kalau sebesar itu pas sebesar 70.000. Nah, ini juga melawan hukum hipotesis yang baik. Ini masuknya kalau sebesar berarti sama dengan, berarti H0 mu sama dengan 70.000. Kebalikannya H1-nya mu tidak sebesar 70.000. Itu adalah soal tahap pertama, yaitu tentang hipotesis dulu. Mohon dipahami dan dimengerti. Dari kalimat soal masukkan ke huruf statistiknya ya. Jadi yang diketahui di soal itu biasanya hipotesis penelitiannya atau dalam kata-kata, sedangkan yang kalian buat itu formula hipotesis statistika, hipotesis statistiknya dengan simbol-simbol ya. Oke, mudah-mudahan bisa di tahap pertama dulu. Oke, kita akan masuk ke step kedua, yaitu kita
diketahui ada taraf nyata ya. Nah, di sini bisa saya buat kreasi sendiri 1, 5, 2, 10, 7, 3 dan seterusnya ya. Atau confidence intervalnya kebalikannya pastinya ya. Nah, ini cukup mudah. Ya, ini berarti kebalikannya 99, 95, 98 dan 90%. Nah, yang jadi konsen di sini adalah ketika dua arah beda dengan satu arah. Ini khusus untuk Z2 alfa per 2. Kemarin kita sudah pelajarin ya, 1 min alfa per 2. Ini rumusan untuk Z yang dua arah. Berarti simbolnya nanti sama dengan dan tidak sama dengan untuk H0, H1-nya ya. Oke, bisa ya? Oke. Terus kalau satu arah ini yang sedikit berbeda, berarti bisa arah kiri, ini modelnya seperti ini ya, dan buatnya hanya setengah. Kenapa? Karena kita akan lihat gambarnya dulu sebelah sini ya, karena kita hanya melibatkan unsur sebelah kiri ya, ini min Z. Nah, maka dari itu yang kita anggap adalah bagian setengah saja dikurang dengan ruas alfanya ya. Nah, nanti alfanya lihat yang taraf nyata ya. Oke, kalau positif Z alfa ya sama, setengah dikurang alfa. Dan nanti nilainya hasil akhirnya tetap harus ini nilainya positif kan, tapi di sininya nanti negatif. Misal ini negatif 128 dan ini misal 128 positif jika ruasnya sebelah kanan. Ya, nanti prakteknya nanti lebih jelas dengan soal ya. Itu bisa dipahami ya. Ini khusus untuk yang Z. Kalau T tetap sama alfa ya, DF sama 1 atau 2 arah. Cukup mudah ya. 1 atau 2 arah bisa dilihat dari tabel T yang kemarin sudah saya buatkan atau sajikan. Ada 1 arah, ada 2 arah. Jadi untuk tabel T cukup mudah, tapi untuk tabel Z menyesuaikan. Kalau 2 arah 1 min alfa per 2, kalau 1 arah berarti setengah dikurang alfa ya. Oke, tahap 2 nggak ada masalah. Step ketiga rumusnya aja nanti ya. Yang terpenting kalian udah paham dulu dengan rumus seperti ini. Ini sudah beberapa minggu kita tutoring terus ya. Nah, kalau tahu per atau X per N ini bisa ada 2 ya. Oke. Bisa yang pakai faktor koreksi atau non faktor koreksi. Nanti bisa dilihat lagi ya kriteria faktor dan non faktor ya. Seperti biasa kalian harus hafal kalau lebih besar dari 5%, lebih besar sama dengan 5%, itu N per N besarnya lebih besar 5%. Kalau yang seperti ini saja ya N per N nya kurang dari 0,05 ya aturannya. Oke, itu untuk aturan-aturannya ya. Kalau N besarnya tidak diketahui pakai rumus yang kedua ya, atau rumus yang tahu per akar N saja. Atau bisa juga kalau taunya tidak diketahui ya, jika standar deviasi populasi tidak diketahui tetapi standar deviasi sampel, maka rumusnya menjadi S per akar N. Jadi digantikan oleh standar deviasi sampel ya. Jadi tidak perlu bingung lagi ya. Dan yang terakhir saya ingatkan berulang kali, kalau diketahui varians itu misal 25, berarti standar deviasinya adalah ya, standar deviasinya adalah akar dari 25 ya. Ini selalu saya tekankan terus supaya tidak lupa kalian membuat seperti ini ya. Ini juga ingat kalau Z itu minimal 30, kalau T nanti ya berarti kurang dari 30 ya. Berarti rumusnya sama ya, tetap mu X bar
tau X bar ya. Nanti juga sama rumusnya, ini jika n-nya kurang dari 30. Ini n-nya berlaku ketika lebih besar sama dengan 30 ya. Jadi ini merupakan kompilasi atau gabungan dari 2 minggu sebelumnya ya. Oke, ini tahap 3 cukup lumayan ya. Dan tahap 4 itu kalian mencoba diminta menggambar ya. Ini untuk 2 arah teman-teman ya. Ini untuk 2 arah ya. Misal ini pertanyaannya nilai statistika tidak sebesar 75. Misal seperti itu ya. Oke. Berarti ini tidak sebesar. Buat dulu formulanya H0 H1 tidak sebesar, berarti tidak sama dengan ya. Sedangkan ini sama dengan 75. Berarti ini 2 arah ya. Misal nih, saya dapat hasilnya di antara 128 minus dan plus. Berarti arsirannya di tengah ya, seperti ini. Ya. Nah, ini nanti kalau hasilnya di ruas yang diarsir, H0-nya diterima. Kalau ini yang di luar arsiran yang putih, H0 ditolak. H0 ditolak ya. Pahami itu. Kalau diarsir Oke, untuk membuat step 4, saya di sini punya kerinci percobaan soal ya. Saya punya hipotesis penelitiannya, rata-rata nilai statistika tidak sebesar 75 ya. Tidak sebesar, berarti ini hurufnya kan enggak sebesar 75, berarti tidak sama dengan 75. Lihat simbolnya harusnya seperti ini ya di hipotesis pertama tadi ya, tidak sebesar. Oke. Berarti tidak sama dengan ya. Berarti tinggal dicocokkan ya. Oke. Nah, untuk memudahkan kita lihat gambar saja. Kalau 2 arah gambarnya seperti ini ya. Nah, lengkung yang diarsir kiri dan kanannya ya. Saya pura-puranya punya nilai Z alfa per 2-nya plus minus 1,28 ya. Kalau 2 arah itu bisa plus dan minus karena 2 arah ya. Karena dia nilainya di tengah-tengah sini ya. Nah, berikutnya kalau yang daerahnya putih, ini untuk membuat jadi berbeda adalah saya tip X, ruasnya putih ya. Ini H0-nya diterima. Sedangkan kalau ruasnya arsir itu H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, misal hasil Z saya dapatnya adalah semisal 2,25 ya. Ini Z hitungnya atau Z dari perhitungan di tahap 3 tadi saya dapat 2,25. Maka kita lihat 2,25 itu di daerah arsir atau di daerah putih. Ya, di daerah putih ya, di daerah arsir ya, lebih ke kanan dari nilai patokan 1,28. Berarti kalau kalian mau lebih susah, 2,28 lebih besar 128, itu H0-nya ditolak. Saya tidak mengajarkan menghafal rumus, tapi cukup dengan gambar ya, itu lebih mudahkan. Kalau pakai simbol-simbol nanti lebih sulit ya. Oke, berikutnya saya coba untuk yang arah kiri dulu ya. Nilai rata-rata statistika kurang dari misal 60 ya. Ini saya dengan pura-pura angka aja ya. Kalau kurang berarti gambarnya ya arsirnya sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Saya misal dapat min 196 untuk Z tabelnya. Saya misal pura-puranya sudah menghitung dengan alfa senilai tertentu. Saya dapat min 1,96 ya. Itu untuk Z tabelnya ya. Oke. Nah, untuk Z hitungnya, untuk hipotesisnya dulu deh dicoba. Kira-kira dari 3 formula ini masuk yang mana? Ya, ini saya buat ya. Yang cocok adalah mu
kurang dari 60 yang ini ya. Dan kebalikannya. Oke. Tinggal mencocokkan dengan kalimat atasnya saja ya. Nah, misal saya dapat hasil min Z hitungnya adalah min 122. Oke, perhatikan nih. Seringkali salah teman-teman. Min 1,22 itu lebih kirinya lagi atau lebih mendekati 0? Yuk dipikir, dicoba, diingat. Ya, harusnya lebih mendekati ke arah 0. Berarti ini H0-nya diterima. Ya. Oke, saya tuh untuk kurang dari. Kanan lebih besar atau kanan arah kanan juga kebalikannya dengan prinsip yang sama. Nah, kita masuk ke penghujung teori, yaitu step kelima, penarikan kesimpulannya. Ya, dari soal yang tadi tidak sebesar 75 tadi, ternyata H0-nya ditolak ya. H0-nya ditolak. Berarti kalau H0-nya ditolak, lihat siapa H0-nya ditolak, lihat kebalikannya H1 ya. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima H1 ya, kebalikan dari H0 kan yang diterima. Oke, berarti H1-nya diterima, bunyinya apa? Benar bahwa rata-rata nilai statistika tidak sebesar 75. Maksudnya bisa kurang, bisa lebih ya. Oke, H0 ditolak berarti H1 yang diterima. Oke. Itu untuk kesimpulan yang pertama tidak sebesar. Yang kedua, H0-nya diterima ya. Min 1,22 kan ini. Oke. H0-nya diterima ya tadi ya, soal kurang dari 60. Berarti pernyataan kalau H0 diterima berarti tidak kurang dari 60. Pernyataannya salah ya, tadi ngomongnya kurang dari, tidak tepat. Ternyata rata-rata nilai statistik tidak kurang dari 60. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Tidak tepat karena apa? Karena pernyataan peneliti sebelumnya adalah kurang dari. Ternyata hasil yang didapatkan dari perhitungan adalah tidak kurang dari. Ini ya, pernyataan ini yang penting. Kalau sama berarti tepat, seperti nomor yang pertama tadi ya. Oke, semoga paham untuk teorinya.